Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahudi AS, Amalia Rehman, telah saya temukan kebenaran itu. Meski sudah 20 tahun berselang, meski sudah 20 tahun berselang, Amalia Rehman tidak bisa melupakan peristiwa bersejarah yang telah mengubah jalan hidupnya. Peristiwa ketika ia memutuskan mengucap 2 kalimat syahadat dan menjadi seorang muslim. Amalia lahir dari keluarga Yahudi. Ibunya seorang Yahudi Amerika dan ayahnya seorang Yahudi Israel. Ayah Amalia, Abraham Zadok, bekerja sebagai tentara pada masa-masa pembentukan negara Israel pada tahun 1948. Kedua orang tuanya termasuk Yahudi yang taat, tapi menerapkan sistem pendidikan yang lebih moderat pada Amalia dan kedua saudara lelakinya. Amalia dan keluarganya pergi ke sinagog hanya jika ada perayaan besar agama Yahudi. Sejak kecil Amalia dikenal sebagai anak yang cerdas dan ambisius. Pada usia 13 tahun, Amalia mulai merasa ingin menjadi seorang yang lebih religius. Karena ia menganut agama Yahudi, maka Amalia berniat memperdalam ajaran agama Yahudi. Tapi setelah mempelajari Yudaisme, Amalia merasa belum menemukan apa yang dicarinya. Ia lalu ikut kursus bahasa Ibrani. Itu pun tak membantunya menemukan hubungan religiusitas agama yang dianutnya. Kemudian, sambil kuliah di bidang psikologi Universitas Chicago, Amalia mengambil kursus Talmud. Amalia menyebut masa itu sebagai masa yang paling membahagiakannya, karena ia melihat titik terang dari apa yang dicarinya selama ini, soal agama Yahudi yang dianut nenek moyangnya. Meski akhirnya ia menyadari bahwa agama Yahudi ternyata tidak memakai kitab Taurat. Para pemeluk agama Yahudi, kata Amalia, tidak mengikuti perintah Tuhan, tapi hanya mengikuti apa kata para rabbinya. Semua berdasarkan pada siapa yang menurut Anda benar, sangat ambigu. Agama Yahudi bukan agama sejati, bukan agama kebenaran, ujar Amalia. Amalia mulai mengenal agama Islam ketika dia pindah ke California untuk berkumpul bersama keluarganya. Di kota itu Amalia berkenalan dan berteman dengan orang-orang Arab yang sering belanja di toko orang tuanya yang berjualan kacang dan buah-buahan yang dikeringkan di pasar petani San Jose. Saya tumbuh sebagai orang Yahudi dan didikan Yahudi. Menurut saya memandang rendah orang-orang Arab, kata Amalia. Meski Amalia memiliki prasangka buruk terhadap orang-orang Arab, Amalia mengakui kebaikan orang-orang Arab yang ia jumpai di toko ayahnya. Ia bahkan berteman akrab dengan mereka. Satu hal yang menjadi perhatian saya tentang orang-orang ini, mereka selalu bersikap baik satu sama lain, dan saya merasakan betapa inginnya saya merasakan seperti mereka. Sebagian hati saya ingin memiliki perasaan yang indah itu, imbuhnya. Suatu sore, saat Amalia dan teman-teman Arabnya menonton berita di televisi yang membuatnya bertanya-tanya tentang hari kiamat yang tidak pernah ia kenal dalam agama Yahudi. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepalanya tentang Islam ketika itu, bagi Amalia adalah cara Tuhan untuk mendekatkan diri pada Islam. Allah mendekati manusia dengan cara pendekatan yang manusia butuhkan. Allah mendekati saya dengan cara yang saya butuhkan, dengan menimbulkan rasa keingintahuan saya, rasa lapar terhadap ilmu, rahasia kehidupan, kematian, dan makna kehidupan, ujar Amalia. Hingga suatu hari, Amalia mengatakan pada teman-teman Arabnya bahwa ia sedang mempertimbangkan ingin menjadi seorang muslim. Pernyataan Amalia tentu saja mendapat dukungan dari teman-teman Arabnya, tapi tidak dari kedua orang tuanya. Sampai Amalia benar-benar mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian menikah dengan salah seorang pria Arab yang memiliki seorang putri bernama Ilana. Teman-teman Yahudi dan orang tua Amalia masih belum menerima keislaman Amalia. Kedua orang tua Amalia bahkan memanggil suaminya dengan sebutan rasis, si Arab. Ibu Amalia sampai akhir hayatnya bahkan tidak mau berkomunikasi lagi dengan putrinya. Saya tidak suka Muslim karena komunitas kelas bawah. Mereka melempari orang-orang Israel dengan batu,
membunuh orang-orang Yahudi. Saya tidak percaya pada mereka. Ibu Amalia memandang suami Amalia yang Arab adalah musuh. Ibu Amalia sangat Zionitis dan sangat membenci Islam. Tukas Abraham, ayah Amalia. Itulah masa-masa terberat Amalia setelah menjadi seorang mu'alaf. Tapi ia tidak pernah menceritakan kesulitannya pada suaminya. Seorang teman dekat Amalia, Emma Baron, mengatakan bahwa sahabatnya itu pandai menyembunyikan perasaannya dan kesedihannya, termasuk ketika Amalia berpisah dengan suaminya. Harapan kembali tumbuh di hati Amalia saat ia bertemu dengan seorang muslim asal Pakistan bernama Habib. Pernikahannya dengan Habib hanya membawa sedikit perubahan bagi hubungan Amalia dengan keluarganya. Hubungan mereka mulai membaik, tapi ayah dan kedua saudara lelaki Amalia tetap memandang muslim bukanlah orang yang beragama, pengkhianat, anti-Yahudi, dan anti-Israel. Saya sudah berusaha bersikap baik pada mereka, tapi saya gagal. Mereka mungkin lebih senang melihat saya jadi biarawati ketimbang menjadi seorang muslim, keluh Amalia. Tapi hati Amalia sedikit terhibur karena ibu tirinya, Annette, bisa menerimanya. Annette sendiri awalnya seorang Kristiani yang kemudian pindah agama Yahudi saat menikah dengan ayahnya. Sepeninggal ibu kandungnya, Annette memuji Amalia sebagai orang bersikap dewasa dan teguh pada keyakinannya, meski kerap mendengar komentar-komentar pedas dari ayahnya. Amalia yang kini berusia 43 tahun, mengakui mengalami pasang surut dalam kehidupannya sebagai seorang mu'alaf. Tapi ia mengakui menemui ketenangan jiwa dalam Islam. Saya sudah menemukan kebenaran itu, tandas Amalia yang sekarang hidup bahagia dengan suaminya Habib dan 4 anak-anaknya.